Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Loris Maria dengan NPM 202121500228 dari kelas R3D kelompok 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bahas, yaitu kemampuan mata. Pengertian kemampuan mata. Kemampuan mata adalah kesanggupan mata dalam melihat dan menyerap informasi dalam suatu bacaan, seperti keefektifan dan keefisienan. Menurut Tempu Bolon 1987, mata bertindak sebagai indera penglihatan yang berfungsi menangkap kata-kata dalam bacaan saat seseorang sedang membaca. Mata memainkan peranan sangat penting dalam pembaca. Secara umum, peranan dimaksud ialah menerima stimulus dari bacaan dan meneruskan ke otak untuk diproses. Selanjutnya, sinar yang terpantul dari huruf-huruf bacaan adalah merupakan stimulus-stimulus yang memasuki bagian depan mata. Yang penting yang disebut kornea. Sinar-sinar itu masuk ke anak mata atau pupil yang terdapat pada iris. Selanjutnya, memasuki lensa dan terus memfokuskan ke bagian belakang mata yang disebut retina, yang terdiri dari ikatan-ikatan saraf optik. Pemfokusan terjadi pada bagian retina yang sangat sensitif yang disebut fovea. Dan disinilah terbentuk citra huruf-huruf bacaan. Citra diteruskan ke otak visual melalui saraf-saraf optik untuk diproses. Lalu, selanjutnya, daerah fiksasi terbagi atas dua bagian, yaitu daerah di mana citra bacaan paling jelas dan daerah di mana citra bagian bacaan lain tidak begitu jelas. Daerah pertama dapat disebut daerah vokal dan daerah kedua disebut daerah perival. Kedua daerah fiksasi yang disebut jangkauan mata. Daerah vokal disebut jangkauan penglihatan atau yang paling jelas terlihat.
Dalam jangkauan penglihatan, ada bagian di mana informasi paling banyak diserap. Bagian ini disebut jangkauan pemahaman, jangkauan penglihatan, dan pemahaman sering sama. Fiksasi terjadi antara lompatan-lompatan cepat mata sepanjang baris-baris bacaan, dan lompatan-lompatan ini disebut saccade. Setelah sampai pada akhir suatu baris, mata akan melompat dengan cepat ke permulaan baris berikutnya. Lompatan ini disebut lompatan kembali. Kesehatan mata. Dalam hubungan peningkatan efektivitas dan efisiensi dimaksud di atas, faktor kesehatan jasmani umumnya, yaitu kesehatan mata khususnya, perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh. Oleh karena itu, beberapa kelemahan dan penyakit mata kiranya perlu diketahui, sehingga dapat dicegah atau diatasi sebelum terlambat. Kelainan penyakit mata pada umumnya yaitu penyakit refraksi. Kelainan refraksi. Refraksi adalah gangguan mata yang umum yang mengakibatkan penglihatan kabur. Jenis kelainan refraksi. Yang pertama, hiperopia atau lihat jauh. Hiperopia adalah keadaan mata di mana sinar-sinar dari bacaan yang masuk melalui lensa mata sewaktu membaca pada jarak dekat atau jarak bisa untuk membaca. Akibat pemfokusan yang tidak tepat, maka huruf-huruf pada bacaan jadi kurang jelas atau kabur. Huruf-huruf dapat menjadi jelas jika bacaan dijauhkan jaraknya, karena fokusnya akan tepat jatuh pada retina. Lalu, yang kedua, miopia. Miopia adalah keadaan mata di mana sinar-sinar dari bacaan memfokuskan di depan retina, sehingga huruf-huruf bacaan itu kabur. Apabila bacaan itu didekatkan, maka akan fokus akan tetap jatuh pada retina, dan huruf-huruf itu dapat menjadi jelas. Lalu yang ketiga, presbiopia. Presbiopia adalah mata lihat jauh yang biasanya terdapat pada orang-orang yang berumur 40 tahunan ke atas. Mata lihat jauh terjadi umumnya karena lensa mata mengeras karena usia lanjut. Dan yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme adalah keadaan mata di mana terdapat kekurangan pada selaput luar atau lensa mata, sehingga
tidak dapat berfungsi normal, disebabkan oleh kekurangan seimbang yang terdapat pada otot-otot mata. Aspek-aspek kemampuan mata. Untuk melatih meningkatkan kecepatan membaca, ada beberapa hal aspek yang perlu diperhatikan. Sehubung dengan gerakan mata, yaitu yang pertama, seberapa lama bola mata berhenti pada setiap perpindahan. Pada saat melihat baris-baris bacaan, bola mata selalu bergerak berpindah-pindah dari satu satuan jarak atau yang berupa kata-kata atau satuan kelompok kata ke satuan berikutnya. Pada setiap satuan penglihatan, mata selalu berhenti sejenak. Lamanya bergantung dari kemampuan setiap pembaca untuk mengenali makna satu kata. Lalu selanjutnya, yang kedua, kapan dan di mana pandangan mata harus berhenti? Yang perlu diperhatikan adalah tempat di mana pandangan harus diperhatikan. Secara umum, pada setiap baris bacaan, atas 8-12 kata, atur 3-4 kelompok kata yang tergabung dalam frasa. Pembaca yang buruk berhenti pada 8-12 kata yang pada setiap baris. Sedangkan pembaca yang baik hanya berhenti di antara 3-4 kali saja. Tanda yang lazim dipakai sebagai patokan titik, koma, tanda hubung, titik dua, titik koma, atau tanda yang lain. Lalu selanjutnya, yang ketiga, seberapa banyak atau luas jangkauan pandangan mata? Ini adalah akibat dari ketentuan pertama dan kedua. Singkatnya, bila semakin sedikit jumlah penghenti, otomatis semakin lebar jangkauan mata. Yang keempat, seberapa banyak mata harus mengulang kembali melihat apa yang perlu dibaca. Contoh, mengulang kata, mengulang frasa, mengulang kalimat, atau seringkali membaca ulang sebuah paragraf. Alasannya memang bermacam-macam, tetapi umum, karena tak dapat memahami sepenuhnya apa yang dikatakan pengarang, sehingga pembaca perlu membaca ulang hal yang telah dipahami. Dan yang terakhir, 5. Seberapa lama bola mata berhenti pada setiap awal barisan atau kalimat? Kebiasaan berhenti lama pada awal baris atau kalimat akan mengganggu kesatuan antar gagasan dalam bacaan. Ide-ide yang menyatu akan terputus akibat berhenti lama. Berhenti lama jelas merupakan pengalihan konsentrasi pikiran. Perbedaan 3 jenis membaca. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca, yaitu bahwa membaca bergantung pada bagaimana kebiasaan gerak bola mata.
Perbedaan 3 jenis bola mata seperti berikut. Yang pertama, pembacaan yang paling jelek ditandai oleh tindakan melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, atau suku kata demi suku kata, atau semua dilihat satu persatu. Yang kedua, pembaca yang jelek ditandai oleh tindakan melihat kata demi kata, atau memahami setiap kata yang tercetak. Kemudian baru dikelompokkan. Dan yang ketiga, pembaca yang baik ditandai oleh tindakan melihat kelompok kata demi kelompok kata, atau melihat persatu pikiran yang ada dalam sebuah kalimat. Latihan. Cara mempercepat gerak mata dalam membaca, yaitu yang pertama, menangkap kata per kata atau bahkan suku per kata. Yang kedua, membuat garis lurus vertikal di buku atau bahan bacaan. Lalu kemudian yang ketiga, membaca angka atau tulisan yang dibuat secara acak atau silang. Latihan kemampuan gerakan mata. Perhatikan gambar berikut. Dalam masing-masing persegi panjang, di samping terdapat satu angka sampai 60 yang terletak tidak beraturan. Angka 1 terletak di sudut kiri atas. Tariklah secepat mungkin garis penghubung angka-angka dengan pensil mengikuti urutan angka mulai dari 1 sampai 60. Di tempat yang tersedia di samping tiap persegi panjang, catatlah waktu yang Anda pergunakan menyelesaikan tersebut. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Yang kedua, bacalah angka-angka berikut secepat mungkin. Dari kiri ke kanan. Sambil memikirkan atau mengingatkan masing-masing angka. Jangan lakukan cara-cara tak efisien yang kemukakan pada latihan kedua. Hanya mata dan pikiran atau kesadaran saja yang bekerja. Kemudian, yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Bacalah kata-kata berikut secepat mungkin. Dari atas sampai ke bawah. Sambil memikirkan atau mengingat masing-masing kata atau frase tersebut. Jangan lakukan cara-cara tak efisien yang disebut pada bab 2 bagian 2. Hanya mata dan pikiran atau kesadaran saja yang bekerja. Kesimpulan. Mata adalah indera yang sangat penting
dalam kehidupan manusia yang membantu kita dalam menyelesaikan segala aktivitas sehari-hari. Sistem mata pembentukan bayangan nyata diperkecil dengan perubahan jarak titik fokus lensa mata untuk menghasilkan bayangan yang jelas atau terfokus pada retina. Apabila lensa mata tidak mampu lagi menyesuaikan jarak bayangan agar terbentuk dengan jelas atau terfokus, karena perubahan jarak titik fokusnya yang terbatas, kondisi ini disebut cacat mata. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.